Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Eni Fatmawati. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tematik kelas 6 pada tema 1 subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan pada pembelajaran 2 dan 3. Baiklah, anak-anak, cermati beberapa sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila berikut ini. Buatlah hubungan dengan menggunakan tanda panah yang menghubungkan antara sikap dengan sila Pancasila yang sesuai. Sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, membantu teman saat jatuh dari sepeda. Yang kedua, ada menghargai karya orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Yang keempat, menghormati teman saat beribadah. Dan yang kelima, bangga saat mengenakan batik. Baiklah, anak-anak, membantu teman saat jatuh dari sepeda adalah sesuai dengan sila kedua. Menghargai karya orang lain sesuai dengan sila kelima. Tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi sesuai dengan sila keempat. Menghormati teman saat beribadah sesuai dengan sila pertama. Bangga saat mengenakan batik sesuai dengan sila ketiga. Baiklah anak-anak, kita memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyayangi hewan. Pernahkah kamu mengobati hewan yang luka? Bacalah cerita berikut dengan seksama. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri. Memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Anak-anak, dari ilustrasi cerita tersebut kita mengetahui bahwa Lina menyayangi hewan peliharaannya, yaitu seekor kucing. Kucing adalah salah satu makhluk hidup. Menyayangi sesama makhluk hidup dan menjaganya adalah salah satu penerapan nilai yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Baiklah anak-anak, ada beberapa jenis patung. Jenis-jenis patung yang pertama, figur. Patung jenis figur merupakan patung yang menggambarkan bagian tubuh secara utuh dari kaki sampai kepala. Yang kedua, buste. Patung jenis buste merupakan patung dada yang hanya menggambarkan bagian kepala sampai dada atau hanya dada. Yang ketiga, torso. Patung jenis torso merupakan patung badan atau gembung saja tanpa kepala dan tanpa anggota badan. Anak-anak, sebelumnya kamu telah membuat patung Nusantara dari tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin buatanmu. Sekarang kamu akan memberi motif dan warna pada patung tersebut agar terlihat menarik. Siapkan peralatan dan bahan yang kamu perlukan berikut ini. Bahan yang pertama, cat akrilik atau cat minyak, berbagai warna sesuai selera. Yang kedua, koran bekas untuk alas bekerja. Yang ketiga, air untuk campuran. Yang keempat, patung Nusantara yang telah kering.
Peralatan yang pertama ada kuas. Besar kuas tergantung kebutuhan. Yang kedua, palet atau wadah lain untuk mencampur cat. Langkah pewarnaan, yang pertama campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya. Yang kedua, aduk dalam palet atau wadah lain. Ketiga, pastikan patung Nusantaramu sudah kering sempurna. Dan yang keempat, warnai patungmu sesuai selera. Anak-anak, kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Amatilah gambar berikut ini. Berikut gambar perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik. Pada perkembangbiakan generatif pasti akan mengalami proses penyerbukan, baru setelah itu ada fase pembuahan. Yang pertama, penyerbukan. Pada proses ini akan terlihat jatuhnya serbuk sari ke bagian kepala putik, bisa dengan bantuan udara, air, hewan, dan manusia. Berikutnya proses pembuahan. Pembuahan yang merupakan pertemuan antara serbuk sari dengan sel telur, hasil dari proses ini akan menghasilkan calon tumbuhan baru yang berupa biji buah. Biji buah jika sudah matang dan jatuh pada tempat yang tepat, maka nantinya biji buah bisa tumbuh kecambah atau tumbuhan baru. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Vegetatif buatan terdiri dari cangkok, stek batang, dan menyambung. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami terdiri atas akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Pada vegetatif alami juga terdapat tunas adventif, spora, dan geragi. Anak-anak, dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Anak-anak, buatlah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan di daerahmu. Buat postermu semenarik mungkin, rapi, dan mudah dipahami. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan berikut ini. Gambar di atas dapat kamu gunakan untuk membuat poster. Kamu dapat menyelesaikan poster dan mengkampanyekan kepada teman-temanmu. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.